Den. Ya, udah Pak. Semuanya udah beres, berkas-berkasnya saya udah anterin ke kantor. Terima kasih ya, Den. Ini fotonya, Mbah. Jadi anak ini maunya diapakan? Begini, Mbah. Anak ini menikah dengan lelaki miskin, Mbah. Jadi kami takut dia diporotin sama suaminya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa kembali ke orang tuanya, Mbah? Bisa kan, Mbah? Gampang. Sopo jenenge? Jenenge? Namanya siapa? Oh, namanya Preti, Mbah. Gampang. Sebentar. Magep tak rogoh raganing jiwa. Rusak nyawa katut awaning bumi. Manuta apa karepku? Lihat apa yang ada di air di depanmu. Ya. Preti? Mama gimana sih? Mama tahu di mana? Mama kan nggak sengaja, Preti. Mama bela diri lagi. Preti, Mama kan sudah minta maaf. Kalau kamu nggak suka sama saya, kamu tinggal bilang biar saya yang pergi dari rumah ini. Ya, Mbak, begitu, Mbak. Terusin, Mbak. Ada apa ini? Ada apa, Ma? Nggak tahu, Nanda. Preti marah dan menampar Mama. Mama kamu tuh selalu nyalahin saya. Dia sengaja segos-segos saya supaya gelasnya jatuh dan nyalahin saya. Mama nggak pernah punya niat seperti itu, Preti. Lagi pula kan Mama sudah minta maaf. Saya bosan sama pembelaan Mama. Saya bosan. Saya muak. Preti, Mama belum membantu dan seharusnya kamu yang minta maaf. Oh, jadi kamu belain Mama kamu. Sekarang silakan ambil Mama kamu biar saya yang pergi dari rumah ini. Ada apa ini, Ma? Kenapa? Barusan kamu marah dan nampar Mama. Nampar? Berarti tampar Mama? Itu nggak mungkin. Ma, berarti tampar Mama, Ma? Betul, Ma? Iya, Ma. Betul, Ma. Maafin saya, Ma. Saya nggak punya maksud. Bagaimana hasilnya? Ini hasil ronsennya. Dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kata mereka kamu sudah tidak mungkin berjalan seumur hidup. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mia, hasil ronsen menunjukkan bahwa tulang kaki kamu remuk. Dan lama-kelamaan bisa terjadi pembusukan. Oleh karena itu kaki kamu harus diamputasi. Tuhan. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak.
Tidak. Sudahlah Mia. Saya bisa mengerti perasaan kamu. Saya tahu hati kamu hancur. Kamu tidak usah khawatir. Saya terus akan mendampingi kamu seumur hidup. Tidak mungkin terjadi. Tunggu ya Bob sebentar. ATM-nya cuma berapa orang yang ngantri ya? Nah, kalau kayak gini kan kelihatan rapi. Yuk. Aduh, maaf ya, saya ada janji nih. Pegang aja, siapa tahu ntar ada apa-apa. Oke, Ya. sampai nanti ya. Oke, dah. Sekarang kamu sudah tidak bisa bersandiwara lagi. Gara-gara perempuan itu kamu sudah menghancurkan perasaan anak saya. Dengar ya, dia bukan apa-apa saya. Tapi dia anak calon bos saya. Wow, anak calon bos kamu. Luar biasa. Dulu kamu mendekati anak bos kamu, Hadinata. Dan sekarang kamu sudah mendekati anak calon bos kamu yang baru. Ternyata begitulah profesi kamu ya. Hebat. Ini tidak seperti yang Anda kira. Maaf, saya nggak punya banyak waktu. Pantas saja Mita menjadi shock. Mungkin gara-gara kelakuan kamu seperti itu. Jangan kurang ajar ya. Mita meninggal bukan karena saya. Mita meninggal? Siapa bilang? Mita masih hidup. Mita masih hidup. Kalau kamu tidak percaya, tanya sama ibunya. Saya baru dengar dari dia. Terima kasih atas informasinya. Ada apa Bob? Nggak apa-apa, ayo. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu di sini? Saya bilang nggak ada apa-apa, ayo. Gimana Mita? Ayo kita berangkat sekarang. Hadinata sudah saya kasih obat tidur. Bagus. Tapi apa kamu yakin? Semakin kita sering menjenguk Casey di rumah sakit, penyakitnya akan bertambah parah dan dia akan langsung mati. Ya jelas Tante. Namanya juga orang punya penyakit jantung. Kalau kita teror terus-menerus, pasti detak jantungnya akan berhenti. Yaudah, sekarang kita berangkat ke rumah sakit. Mau apa lagi kamu kesini ya? Tante, saya mau tanya kebenaran soal Mita, Tante. Kebenaran tentang apa lagi ya? Saya bilang Mita sudah meninggal. Tapi papanya Mita bilang dia masih hidup. Saya sengaja bilang sama si Bobby bahwa Mita masih hidup biar dia tidak mengganggu ketentraman hidup saya lagi. Kamu, buat apa kamu tanya-tanya tentang Mita terus, ah? Kenapa? Mita masih ada aja kamu selingkuh. Sekarang kamu kenapa? Kamu ditinggal pacar kamu? Tante, dengar dulu Tante. Saya nggak pernah selingkuh. Kejadian waktu di hotel itu, Mita lihat saya itu dijebak, Tante. Sudah.
Kamu tidak usah berdalih. Tante harus tahu yang ngejebak saya itu Andri, Tante. Bagus sekali. Sekarang kamu membalikan fakta dan menjelekkan suami saya. Dasar anak kurang ajar. Keluar kamu. Tante, dengar saya. Keluar. Tante, saya... Keluar kamu. Keluar kamu. Suster! Keluar. Itu Jimmy kan? Iya. Pak, stop. Sialan, si anak brengsek itu ada di sana. Ngapain dia di situ? Hah? Tante, ya udah Tante, sebaiknya kita jangan temui mereka sekarang. Kalau enggak, semua rencana kita bisa berantakan. Baik Anita. Ayo Tante, kita pergi sekarang sebelum mereka melihat kita. Aduh, mah, aku bingung, mah. Ternyata Preti mengkhianati saya, mah. Mengkhianati bagaimana? Tadi saya lihat dia keluar dari restoran dengan laki-laki dan dia pegangan tangan begitu. Pokoknya seperti itulah, mah. Saya nggak nyangka, mah. Preti seperti itu, mah. Kamu jangan buruk sangka dulu dong. Kamu selidiki dulu yang betul. Mama kok merasa ada yang nggak wajar dengan Preti? Sekarang Bapak udah tahu kan penyakit Bapak radang tenggorokan. Coba kita kalau nggak ke dokter tadi. Bapak kan nggak tahu penyakit Bapak apa. Terima kasih ya. Kok kamu baik sekali mau membantu orang seperti saya. Ya, kita sama manusia saling tolong-menolong lah, Pak. Kalau ngomongin soal sakit, saya jadi ingat kakak saya. Memangnya kakak kamu sakit apa? Dia menderita kanker darah. Alhamdulillah, Tuhan masih kasih umur panjang, jadi sampai sekarang masih hidup. Kebetulan sama. Kenapa, Pak? Penyakit kakak kamu itu sama dengan penyakit anak saya. Saya sendiri nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Saya mencarinya kemana-mana tapi tidak pernah ketemu. Maaf, Pak. Saya tinggal dulu. Soalnya saya mau ketemu sama orang. Ya, silakan. Ini resepnya. Ini ada sedikit dari saya, Pak. Nggak usah. Nggak apa-apa, Pak. Ini buat Bapak untuk menembus obat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Pak. Terima kasih. Permisi. Denny.
hampir nggak kenalin gitu. Dan saya tuh benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Pokoknya ya apapun yang terjadi saya tuh harus jadi istri kamu, Dan. Please, Dan. Tria, dengar. Tolong jangan ganggu saya lagi ya. Saya udah muak sama kelakuan kamu. Awas kamu, Dan. Pokoknya dengan cara apapun kamu harus jadi milik saya. Ini Pak, Bapak lihat sendiri kan Pak, ini bukti dia nyoba merkosa saya Pak. Terus waktu saya nyoba untuk melepasin diri, saya kena pecahan kaca Pak. Baik, laporan saudari saya terima. Saya akan cek dulu TKP-nya. Ya ampun Pak, kalau Bapak ke TKP dulu, yang ada orangnya kabur Pak. Saya tuh tahu dia ada di mana Pak, dia ada di rumah sakit tempat ibu saya dirawat. Sebaiknya Bapak amankan dia dulu deh Pak. Mari kita ke rumah sakit sama-sama. Mari. Maaf, benar Anda yang bernama Denny? Ya, betul saya. Ada apa, Pak? Saya mendapat laporan bahwa Anda telah memperkosa saudari Tria. Memperkosa? Enggak, Pak. Saya nggak melakukan itu, Pak. Sebaiknya Anda menjelaskan di kantor kami. Mari ikut. Nanti dulu, Pak. Saya nggak salah, Pak. Mari. Pak, nanti dulu, Pak. Ini ada apa sih? Mas Andi? Mbak Tika, kok ada di sini? Pak bisa dirawat, jadi saya nungguin. Ada apa dengan Denny? Saya mau membawa dia. Saya mendapat laporan bahwa Denny memperkosa saudari Tria. Oh nggak mungkin Mas, dia nggak mungkin melakukan hal itu. Karena saya tahu banget, Denny itu orang yang sangat baik. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Ini cuma permainan dia aja Mas, supaya Denny kembali lagi ke dia. Mas Andi harus percaya sama saya. Kalau nggak percaya, lihat tangan kiri dia. Saya pernah melihat dia mencoba untuk bunuh diri. Lihat tangan kiri dia. Lo tuh siapa nyampurin urusan orang lain? Hah? Mas, Denny tidak bersalah. Dia orang yang baik. Apakah benar, Tria? Denny telah merkosa kamu? Kalau Anda tidak mengatakan jujur, Anda akan dihukum berat. Mbak Tika, terima kasih. Saya mohon pamit duluan. Saudari Tria, lain kali jangan membuat tuduhan palsu. Mari. Miden. Lain kali kalau bicara hati-hati kamu ya. Perempuan jahat kamu. Peristiwa yang sangat bagus, Tante. Kita harus segera melaporkannya pada Hesti. Biar dia shock dan langsung mampus. Bagus, Anita. Bagus sekali. Yuk. Mbak, Mbak Hesti. Berani-beraninya kalian kesini.
Kami ikut prihatin, Mbak. Kami mendengar bahwa Mbak sakit, jadi kami datang untuk menjenguk Mbak di sini. Saya tidak perlu kalian menjenguk saya. Kalian sudah menghancurkan keluarga saya. Sekarang pergi! Iya. Kami akan segera pergi. Tapi kami juga ingin menjenguk anaknya Mbak Hesti, Tria. Tria? Ada apa dengan Tria? Loh, Mbak Hesti belum tahu kalau Tria juga dirawat di rumah sakit ini. Sakit apa dia? Katanya sih Tria mau bunuh diri, Mbak. Bunuh diri? Tria? Mampus. Kenapa ini, Bu? Kita nggak tahu, dokter. Tadi pas kita lagi jenguk, tahu begini. Silakan keluar dulu. Saya periksa dulu ya. Iya, baik, Dok. Apa kabar? Ngomong-ngomong, gimana rencana kamu yang dulu itu? Wah, kacau, Jang. Si Indah itu emang nasibnya mujur banget. Waktu itu di sini kan, saya udah pernah coba bunuh dia. Gagal. Di luar negeri, saya coba suruh orang untuk bunuhnya, gagal juga. Emang beruntung banget nasibnya. Tapi saya akan tetap cari cara lain untuk bisa melenyapkan si Indah brengsek itu. Ada apa dengan Tria? Kenapa sampai dia melakukan hal itu? Melakukan apa, Ma? Kamu jangan pura-pura. Kamu jangan menutupi. Tria mau bunuh diri, kan? Bunuh diri? Udah, Ma. Mama jangan dengerin kata orang lain. Siapa yang bilang? Anita, istri muda papamu. Kamu jangan bohong. Kamu jangan menutupi apapun. Kamu harus terus terang sama Mama. Udah, Ma. Mama nggak usah dengerin kata orang lain. Percaya sama Agung, Ma. Tria itu nggak apa-apa. Tria lagi banyak urusan aja. Ya, pokoknya Mama tenang aja. Nanti Mama sakit lagi loh. Kamu nggak bohong, kan? Enggak, Ma. Percaya sama Agung, Ma. Ya Tuhan. Dani! Hei, Dan. Saya ingin bicara sama kamu. Lo mau ngapain? Hah? Mau ngajak gue berantem lagi? Tenang, Dan. Saya hanya ingin bicara sama kamu. Nggak usah lah, gue nggak punya banyak waktu. Indah mau dibunuh orang, Dan. Nyawa dia dalam bahaya. Siapa yang mau bunuh kakak gue? Mertua dan kakak iparnya sendiri, Dan. Nggak mungkin. Lo tuh nggak usah ngada-ngada deh, hah? Bener, Den. Saya dengar pembicaraan mereka di supermarket. Saya juga baru tahu. Ternyata selama ini mereka bermuka dua. Di depan Indah mereka berpura-pura baik. Tapi di belakang, ternyata mereka nggak suka sama Indah. Bahkan, Den, mereka pernah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Indah. Tapi gagal. Lo, kalau pengen balik lagi sama kakak gue, ngomong aja terus terang. Lo nggak usah ngarang-ngarang cerita kayak gini, hah? Adalah kakak gue pengen dibunuh lah, inilah, itulah. Memang benar. Saya memang masih mengharapkan kakak kamu kembali kepada saya. Tapi demi Allah, Den, apa yang barusan saya bilang sama kamu itu benar. Nyawa Indah dalam bahaya, Den. Diem lo.
Lu nggak usah berani-berani bawa nama Allah ya. Hah? Dulu lo jebak kakak gue sampai hamil. Begitu lo ketemu lagi sama cewek yang lebih kaya, terus lo tinggalin kakak gue. Gimana bisa gue percaya sama lo? Hah? Apa-apaan tuh? Lo denger ya, orang tuh kalau udah sekali bohong, susah dipercaya omongannya. Oke, Den. Terserah kamu. Kamu percaya atau enggak itu terserah kamu. Tapi karena ini menyangkut keselamatan Indah dan anak saya tidak akan tinggal diam. Den, apa kabar? Masuk. Tante nggak usah berbahasa basi sama saya. Kamu kenapa, Den? Sekarang jawab pertanyaan saya ya. Saya dengar Tante sama Ira mau bunuh kakak saya. Betul? Tante nggak ngerti maksud kamu. Siapa yang mau membunuh? Saya bertanya. Jangan dijawab sama pertanyaan. Sekarang jawab. Betul apa enggak? Siapa yang bilang sama kamu? Erwin. Tante kenal kan sama Erwin? Oh, Erwin. Mudah sekali ya kamu percaya sama omongannya Erwin. Dan Tante sudah tahu bahwa Erwin itu pernah menjadi suami kakak kamu Indah. Ya kan? Dan Tante juga tahu bahwa sampai saat ini Erwin masih mengejar-ngejar kakak kamu Indah. Masih menginginkan Indah. Erwin itu iblis, Den. Tante sudah berkali-kali bilang sama Hari bahwa Erwin itu iblis. Tapi Hari nggak pernah mendengarkan kata-kata Tante. Baru akhir-akhir ini Hari sadar bahwa semua yang Tante bilang benar. Dan sampai akhirnya Hari memutuskan untuk membawa Indah pergi ke luar negeri supaya menghindari Erwin yang iblis itu. Sekarang terserah kamu. Mau percaya sama Tante atau tidak, itu hak kamu. Udah deh, Ma. Balikin aja bayi itu ke panti asuhan. Bikin pusing aja suaranya. Erwin, kenapa sih kamu benci sekali sama anak ini? Ma, sejak bayi ini ada di rumah ini, Erwin gak suka, Ma. Kenapa sih kamu? Suka tidak suka, ini tetap anak kamu. Darah daging kamu. Mama ngomong apa sih? Kok jadi ngelantur gini? Hei, dengar Erwin. Bayi ini Mama culik dari rumah Indah. Lalu Mama dan Asri sepakat menitipkan bayi ini ke panti asuhan. Setelah 2 bulan, bayi ini Mama ambil kembali supaya kamu tidak curiga bahwa Mama yang menculik bayi si Indah. Jadi mulai dari sekarang kamu harus menyayangi anak ini. Karena ini adalah anak kandung kamu.
Saya akan kasih tahu Indah. Saya akan kasih tahu Indah. Ini anak saya. Ada apa, Bu? Kenapa? Enggak. Kenapa, Bu? Saya mimpi buruk. Hanya mimpi. Tidak. Tidak. Sampai kapanpun saya tidak akan mau memberitahukan pada Erwin bahwa itu adalah anak kandungnya. Rati, saya mau kamu bicara jujur. Kamu ngomong apaan sih? Jujur. Udah deh, udah malam. Lagi saya lagi sibuk. Siapa laki-laki tadi siang yang pergi bersama kamu? Laki-laki? Kamu ngomong apaan sih? Laki-laki yang mana? Yang tadi siang pergi makan siang bersama kamu. Oh itu tuh yang saya ceritain dulu, teman lama saya. Teman lama? Pegang-pegangan tangan gitu teman lama? Pegangan tangan? Kamu ngomong apaan sih? Saya tuh gak pegang-pegangan tangan, lagian saya cuma makan siang aja. Kamu jangan bohong ya. Tadi siang saya lihat kamu dengan dia pegangan tangan. Asal kamu tahu aja ya, saya nggak ada hubungan apapun sama dia. Dan saya nggak suka ngeliat kamu seperti ini. Jangan coba-coba kabur ya. Jawab pertanyaan saya. Di mana papa sama mama saya? Hah? Saya sudah jawab, saya nggak tahu. Jangan bohong. Kalau kamu nggak mau jawab, saya gampar. Jangan. Ayo jawab. Saya berani sumpah, saya nggak tahu mama kamu ada di mana. Tapi saya tahu papa kamu ada di mana. Papa saya ada di mana? Di mana? Waktu itu kamu turun dari angkot. Terus kamu ketemu sama laki-laki tua. Kamu tolong dia dan kamu ajak dia pergi. Itulah dia papa kamu. Orang itu papa saya.